pujian, syukur, hormat, kemuliaan, firman yang masuk di Tuhan. Atas perkenanmu Tuhan, kami jemaat-Mu ada di tempat ini, beribadah, merayakan, memperingati kelahiran-Mu 2000 tahun yang lalu. Kami sadar sungguh Tuhan, bukan karena kami mampu menjalani kehidupan sampai dengan hari ini, tapi semata-mata karena anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk kelayakan yang Kau berikan kepada kami untuk hari ini. Kami menyerahkan sepenuh jalannya ibadah dari awal sampai selesai. Roh Kudus beracara dengan sempurna di tempat ini. Suasana surga terjadi di tempat ini. Nama-Mu Yesus ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Arahkan hati kami tertuju kepada-Mu Yesus. Kami yang memandang kepada Engkau saja, Juru Selamat kami satu-satunya. Terima kasih. Terima kasih. Kami habiskan ibadah Raya Ibadah Natal di pagi hari. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dengan penuh kasih saja pujian Tuhan untuk bagi ini. Kami naikkan syukur kepada Bapa.
Itu sebabnya Tuhan, banyak pergumulan kami, tapi kami percaya Tuhanlah jalan keluar atas semua pergumulan kami. Kami bersyukur, berterima kasih kalau Tuhan izinkan kami ada lagi di masa raya Natal Yesus Kristus di tahun 2024 pada hari ini. Terima kasih Tuhan, syukur kami kembalikan kepadamu. Kami tak dapat membalas segala kebaikan Tuhan. Hanya hidup ini kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Karenanya kami ada di tempat ini Tuhan. Setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan kepadamu Tuhan, terima semua persembahan kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat. Terima kasih Bapa dalam surga, dan tiba saatnya kami mau dengar kebenaran firman Tuhan di hari Natal ini. Tuhan menolong kami, Roh yang Kudus mengurapi kami semua tanpa terkecuali, agar kebenaran firman Allah yang akan kami dengar pada saat ini itu menolong, menuntun, membimbing kami Tuhan, agar hidup ini dari hari ke hari terus dibaharui oleh kebenaran firman Allah, menuju kepada kesempurnaan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami tidak izinkan ada kuasa lain yang mengganggu konsentrasi kami, pikiran, hati, perasaan kami untuk dengar kebenaran firman Allah. Kami tunduk pada otoritas Tuhan untuk siap menjadi murid, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa dan siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Haleluya. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ya sebagaimana biasa kami keluarga Parangan akan menyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Meskipun di Natal ini kami kehilangan sosok yang bagi kami sosok yang bisa membawa kami melihat banyak kebaikan daripada Tuhan. Karena itu saya mengundang khusus keluarga besar Parangan, ya, ipar-ipar bisa maju ke depan. Meskipun kami ada kurang satu, tidak apa-apa, ya. Karena biasanya setiap Natal orang tua kami selalu nyanyi satu pujian bagi Tuhan. Ya.
Puji Tuhan. Kita percaya bahwa apa yang Tuhan buat itu baik. Amin. Tidak ada yang tidak baik. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, ya, hari Natal ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yang biasanya kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, ya. Haleluya. Karena kita ada beberapa kegiatan hari ini, ya, karena itu kita langsung saja lihat kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali, kami menyambut Bapak Ibu dengan sukacita, ya. Sekaligus kita sama-sama merayakan Natal pada hari ini, ya. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasalnya yang kedua, masih tetap pada perikop pembacaan firman Tuhan, ya, baik dari PPI, KWI maupun lembaga ARAS yang lain, ya. Yaitu sorotan tema itu ada pada ayatnya yang ke-15, tapi saya ingin kita baca dari ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-20, ya. Puji Tuhan. Kita lihat firman Tuhan Matius pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke minta maaf, bukan Matius, Lukas, ya, sorry. Lukas pasalnya yang kedua, ya. Lukas pasalnya yang kedua. Kita lihat sekali lagi Lukas pasalnya yang kedua, Bapak Ibu, sebagaimana Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8, kita baca sampai dengan ayatnya yang ke-20, ya. Bapak Ibu bisa ikuti di dalam Alkitab, ya, atau handphone Anda, ya. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Minta maaf, ada mic yang belum dibunuh atau? Ya. Iya, baik. Saya lanjutkan. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.
Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, saya baca semua karena ini kisah kisah nyata yang terjadi di saat itu kepada gembala-gembala. Nah, saya ingin kita sama-sama, atau saya ingin menyampaikan pesan firman Tuhan dari kisah gembala-gembala ini. Itu mungkin yang saya ingin sampaikan buat kita pagi hari ini, biar kita mendapatkan pesan firman, pesan kebenaran firman Tuhan dari cerita atau kisah nyata. Jadi ini cerita yang terjadi benar-benar, kisah yang terjadi benar-benar. Kita tidak perlu lagi mengalegorinya atau coba kita menafsirkan dengan cara yang lain. Tapi menurut saya ini kisah nyata, benar-benar terjadi. Ya, dari kisah ini Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, saya menemukan minimal ada 3 hal penting yang menjadi pesan bagi saudara dan saya dalam merayakan Natal di tahun 2024 ini. Ya, mari kita perhatikan baik-baik saudara. Mulai ayat yang ke-8, 9, 10 dan 11 sampai pada ayatnya yang ke-12 ini pesan firman Tuhan yang saya dapatkan, atau pesan kebenaran firman Tuhan buat kita semua, bahwa apapun yang dinubuatkan oleh firman Allah, suka tidak suka, mau tidak mau, pasti akan terjadi. Haleluya. Kalau saudara perhatikan, malaikat Tuhan datang kepada gembala-gembala dan memberitahukan soal apa? Soal kelahiran Yesus. Dan kelahiran Yesus ini sudah dinubuatkan sekian ratus tahun sebelumnya. Karena itu pesan yang saya bisa ambil di sini buat saudara dan saya, buat kita semua, bahwa setiap firman Tuhan, cepat atau lambat, pasti akan tergenapi. Amin. Itu artinya bahwa saudara dan saya, mari kita mau percaya sungguh kepada kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau taruh keyakinan kita kepada Alkitab yang kita yakini sebagai firman Tuhan. Kita ini seringkali lebih banyak dengar orang daripada dengar firman Tuhan. Ya, apalagi kalau yang ngomong dokter, kita percaya mati. Ya, kalau dokter bilang, kita ke dokter, lalu dokter bilang, wah, bapak ini atau ibu ini kena kanker. Wah, kita langsung takut. Ya, padahal dokter kan cuma sekedar dia bicara, meskipun melalui diagnosa, tapi kita percaya betul, karena itu waktu dokter bicara, ya, kita percaya, dan akhirnya bisa membuat saudara dan saya bisa drop. Ya. Tapi kalau firman Tuhan yang bilang, kita seringkali kurang percaya. Firman Tuhan bilang begini, oleh bilur kamu disembuhkan. Kita percaya nggak? Banyak orang Kristen sudah tidak percaya. Ya. Padahal saya mau beritahu, kata manusia, kata orang itu memang kenyataan. Tapi kalau kata firman Tuhan, bukan sekedar kenyataan, tapi itu kebenaran. Amin, saudara. Kita mau pilih mana?
atau kebenaran. Haleluya. Kadang kita dengar orang, kita langsung percaya. Padahal itu belum tentu terjadi. Tapi kalau kita dengar firman Tuhan, orang Kristen sekarang ini jarang percaya pada firman Tuhan. Meskipun dia kekristenannya itu dari potong pusat, turun temurun. Tapi untuk percaya pada firman Tuhan sudah mulai berkurang. Tapi saya percaya kita pada hari ini tidak ada yang seperti itu, saudara. Ya, kita percaya firman Tuhan. Orang yang percaya firman Tuhan, orang yang yakin pada firman Tuhan, pasti cirinya dia suka pada firman Tuhan. Dia senang pada firman Tuhan. Coba lihat saja. Orang yang senang pada firman Tuhan, alasannya karena dia percaya firman Tuhan. Dia yakin firman Tuhan itu ya dan amin. Karena itu cerita gembala-gembala ini, pesan yang saya bisa dapatkan yang pertama, ya, yaitu firman Tuhan cepat atau lambat pasti akan tergenapi, pasti akan terjadi. Haleluya. Karena itu kita harus percaya pada firman Tuhan, ya. Karena firman Tuhan tidak pernah berdusta, firman Tuhan tidak pernah berbohong. Langit dan bumi dengan segala isinya suatu saat akan lenyap, tapi firman Tuhan Alkitab berkata tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Jadi kita punya dasar, punya legal standing untuk berpegang pada kebenaran firman Tuhan, bahwa firman Tuhan ya dan amin. Suka tidak suka, mau tidak mau, setuju tidak setuju, apa yang difirmankan oleh Tuhan pasti akan digenapi. Seperti cerita kisah nyata gembala-gembala. Haleluya. Itu pesan pertama yang saya ingin mau tegaskan di tahun 2025 ini. Mari kita pegang firman Tuhan. Mari kita percaya pada firman Tuhan. Mari kita yakin pada firman Tuhan. Jangan lebih yakin kepada kata orang. Haleluya. Jangan kita lebih yakin kepada apa kata dunia ini, saudara. Tapi mari kita mau yakin apa kata firman Tuhan. Ini pesan pertama yang saya dapatkan dari cerita kisah gembala-gembala. Pesan kedua, haleluya. Pesan kedua yang saya temukan mulai dari ayatnya yang ke-12, ya, sampai pada ayat 16. Perhatikan ayat 15 dan 16. Setelah gembala-gembala ini mendapatkan firman Tuhan melalui malaikat Tuhan, ayatnya 15-16 bilang begini. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka, maksudnya gembala-gembala, dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Pesan kedua dan cerita gembala-gembala. Ya. Pesan kedua dari cerita gembala-gembala ini, dari ayat 15 dan 16. Setelah gembala-gembala ditinggalkan oleh malaikat dan malaikat menyampaikan berita atau firman Tuhan, ayatnya yang ke-15 bilang, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Dengar saudara, pesan apa dari cerita ini? Yang kedua, kalau kita dengar firman Tuhan, harus respon cepat. Banyak orang dengar firman Tuhan tidak mau respon, atau kalaupun respon itu lambat. Kita ini lebih senang merespon kalau sudah sakit parah, baru kita merespon firman Tuhan. Kita ini nanti kalau sudah
hancur-hancuran, rumah tangga sudah hancur, baru kita mau merespon firman Tuhan. Haleluya. Tapi cerita ini saudara, ini yang saya temukan kebenaran yang luar biasa. Ayat 15 berkata, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem. Dikuatkan pada ayat 16, lalu mereka cepat. Haleluya. Dan ini yang saya beri poin kedua, pesan dari cerita kebenaran firman Tuhan di Natal tahun 2024. Hampir semua gereja memberikan tema, marilah kita pergi ke Betlehem. Ya. Padahal sudah jelas, kalau dia menjelaskan ada apa di Betlehem, jelas di sana ada terjadi peristiwa besar kelahiran Tuhan Yesus. Tidak perlu dibahas itu. Tapi pesannya yang saya bisa jumpai dari kebenaran firman Tuhan itu, ketika gembala-gembala itu mendengarkan firman dari malaikat-malaikat Tuhan, mereka merespon dengan cepat. Haleluya. Pesan buat kita tahun 2025, kalau kita dengar firman Tuhan, mari kita respon. Amin. Jangan cuma mulut saja. Amin. Ada lagi gereja sekarang yang lebih sadis lagi, bukan cuma amin. Yes. Boleh respon, tapi cuma di mulut. Habis itu pulang gereja, hidupnya kembali hancur-hancuran. Bukan itu, bukan sekedar kita ngomong yes, bukan sekedar kita bicara amin, bukan sekedar kita bilang haleluya, tapi kita respon dari gaya hidup kita. Amin. Kehidupan kita yang harus merespon firman Tuhan. Seperti gembala-gembala, waktu dengar firman Tuhan mereka merespon. Tolong kita di tahun 2025 saya mau beritahu, mari respon dengan cepat. Bilang kiri kanan, respon cepat. Jangan kalau makan respon. Kalau soal makan, haleluya. Apalagi bilang ada B2, ada RW, respon cepat sekali. WA jalan, tempo. Tapi firman Tuhan tidak merespon. Haleluya. Saya temukan kebenaran luar biasa. Apalagi Natal ini. Haleluya. Sudah segala macam dagang di rumah ini. Ya. Responnya luar biasa. Kalau orang janji uang, respon luar biasa. Kalau Pak Roy bilang, kamu datang dulu, ada acara di sini. Langsung grup pria itu penuh. Kita respon. Hal-hal yang begitu tidak salah merespon, tapi kita harus lebih merespon firman Tuhan. Amin. Haleluya. Sekali lagi saya mau ingatkan, jangan kita merespon firman setelah sudah sukoib, usaha subangkrut, karir hancur, jabatan hilang, nonjol, apalagi sakit sudah berat, celaka, patah kaki, patah tangan. Tuhan, ampunilah saya. Tuhan bilang, siu. Bagi Tuhan tidak terlambat, tapi minta maaf. Kalau Anda dalam keadaan baik begini dipakai Tuhan tuh, orang masih enak dilihat, masih enak lihat. Anda puji Tuhan masih sehat, tapi kalau kaki patah, ya, berjalan shalom. Bagi Tuhan tidak masalah, tapi ya orang juga lihat dulu. Ya. Jadi mari kita merespon firman Tuhan seperti gembala-gembala. Ini pesan cerita dari gembala-gembala buat kita di Natal tahun 2024 ini. Di tahun 2025 saya mau berpesan buat kita, mari Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kita harus percaya firman Tuhan.
Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu pasti akan terjadi. Percaya. Kalau firman Tuhan bilang oleh bilur-bilurmu kamu disembuhkan, percaya kita bisa sembuh. Haleluya. Jadi nomor 1 itu percaya firman. Nomor 2 baru kita ke dokter. Kita lain. Kita langsung ke dokter. Jadi waktu dokter vonis kita langsung keluar. Ibu mengalami kanker payudara. Oh, tadinya dia punya darah cuma 120-80, karena dengar kabar dari dokter langsung naik 150. Haleluya. Akhirnya bukan membaik tapi malah lebih memburuk. Haleluya. Bukan saya tidak percaya dokter, saya juga percaya dokter, tapi saya lebih percaya firman Tuhan daripada dokter. Itu saya. Amin. Haleluya. Terus kalau kita banyak orang kan takut mati. Mati itu sudah bagian daripada hidup manusia. Amin. Siapa yang takut mati tolong angkat tangan. Ya? Tidak boleh. Kenapa saudara? Saya kalau saudara tahu dokter bisa mati, dokter juga mati. Kecuali dokter tidak mati ya kita percaya dokter sudah. Tapi dokter mati juga. Ya? Haleluya. Padahal dia mengerti kesehatan, tapi bisa mati. Itu artinya bahwa saya mau beritahu jangan kita percaya yang lain. Jadi yang pertama mari kita percaya saja firman Tuhan. Ini pesan. Di tahun 2005 kita rubah mindset kita bahwa kita percaya firman Tuhan. Firman Tuhan dia ada nabi. Pasti akan digenapi. Apa yang dia bilang pasti akan terjadi. Haleluya. Yang kedua, pesan kedua dari kebenaran firman Tuhan cerita ini. Kita harus merespon cepat ketika dengar firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang, ya kita mengasihi. Amin. Haleluya. Kalau firman Tuhan bilang mengampuni. Kalau firman Tuhan bilang apa lagi? Memberkati. Firman Tuhan bilang kasihlah musuh. Jangan tunggu dulu. Nanti Natal yang kelima. Padahal firman Tuhan jelas. Kita tunggu dulu. Nanti Natal kelima, ke-6, ke-7. Memangnya hidup kau tahu? Kau yang atur hidupmu. Haleluya. Jadi ingat, respon cepat. Haleluya. Saya ingat waktu saya masih di Takana, Taruna Siaga Bencana. Itu salah satu motonya respon cepat. Ketika ada bencana, kita sudah di lokasi. Nah, itu namanya siaga. Begitu juga kita dengar firman Tuhan harus. Ya. Kalau dibilang, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Nah, suami-suami respon cepat. Kasih istri-istri. Jangan firman Tuhan sudah bicara, suami masih istri kaki babu, bantah bensin, segala macam alasan. Firman Tuhan bilang, hai istri, tunduklah kepada suami. Ya, tunduk sama suami. Hormati dia, hargai dia. Jangan kau cerita dia. Bisa kau lagi itu kalau jahat apa jahat berbelit lah. Dia cerita di sana sih. Padahal itu suaminya. Anak so-1, so-2, so-3. Padahal waktu janji pernikahan itu luar biasa. Saya akan mengasihi kau sampai kiamat terjadi. Saya perhatikan kalau banyak yang saya nikahkan rata-rata itu waktu mengeluarkan janji
air mata jatuh. Saya bilang, ini air mata apa ini? Jangan air mata buaya. Haleluya. Aku berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya, aku akan mengasihi engkau susah maupun senang, sakit maupun sehat. Baru anak satu, masalah sedikit, pengadilan. Apa itu? Haleluya. Padahal Alkitab bilang pesan firman Tuhan yang kedua harus respon cepat. Lalu firman Tuhan bilang, hai istri-istri, tunduklah pada suami. Tunduk saja, biar kau lebih besar gaji daripada suami. Jangan karena kau gaji besar, ada jabatan kepala bidang begitu, atau kepala seksi, kepala bagian kan, terus suami cuma tidak ada kepala-kepala, cuma kepala keluarga saja. Suami cuma kepala keluarga, lantas nggak boleh. Tetap istri harus tunduk. Hai istri-istri, amin. Istri-istri, amin. Harus tunduk. Tunduk itu sama dengan Anda menghargai suami, Anda menghormati suami, Anda memberikan tempat posisi yang luar biasa dalam rumah tangga. Itu namanya tunduk. Bukan tunduk itu di mana-mana lihat pas suami. Bukan begitu. Suami datang langsung. Karena itu maksud firman Tuhan. Ya. Nanti kok suami bisa ketawa sendiri kalau makan apa setiap kali lihat saya. Nah, itu bukan itu. Tunduk itu maksudnya menghargai dia, menghormati dia, dengar apa yang dia bilang. Itu tunduk. Haleluya. Jangan tanduk. Artinya lawan, jangan. Haleluya. Sebaliknya, hai suami-suami, firman Tuhan bilang, kasihlah istrimu, sayangi dia, semua gaji kasih dia. Terima gaji 5 juta, kasih ini mah 5 juta. Kau tolong atur ya. Jangan dapat 5 juta, ma ini kau 2 juta ya. Ini 2 juta 1 bulan, kurang kan tidak, kata salah kau. 3 juta dikirim di kampung. Ini suami tongkos. Tidak bisa. Dikomunikasikan dengan baik, kasih uang berbicara. Ada orang tua di kampung, ada orang tua di Sorong. Kalau mau berbagi, kalau masih belum mau berbagi, ya ditabung. Jadi dikomunikasikan dengan baik. Haleluya. Jangan diam-diam. Itu namanya kita tidak merespon firman Tuhan dengan baik dan benar. Jadi bukan saja merespon dengan cepat, tapi baik dan benar. Amin. Haleluya. Itu pesan kedua dari cerita kisah gembala-gembala. Pesan ketiga, haleluya. Kita lihat ayatnya yang ke-20 atau yang terakhir. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji Allah dan memuliakan Allah. Pesan ketiga dari cerita kisah gembala-gembala ini, yaitu waktu mereka kembali dari Bethlehem. Saudara, Alkitab berkata, maka kembalilah mereka, kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji Allah dan memuliakan Allah. Pesan yang ketiga, mari hidup ini, kita ini kan sudah banyak mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Ada pujian dalam gini, berkali-kali kau menolongku, berkali-kali kau menguatkanku. Artinya begini, karena kita ini sudah berkali-kali mengalami pertolongan Tuhan, berkali-kali Tuhan kuatkan, berkali-kali Tuhan bebaskan kita, berkali-kali Tuhan berkati kita, saudara. Selayaknya, seharusnya sebagai orang yang tahu diri
di hadapan Tuhan. Mari kita mau kembalikan dengan memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Jadi hidup ini penuh dengan pujian, dan hidup ini biar memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Jadi ibu-ibu mau di sementara kerjaka, sementara di mobil atau di dapur, mari memuji Tuhan. Nyanyikan Yesus baik, baik buat saya. Jangan tanggal muda menyanyi Yesus baik, baik buat saya. Tanggal tua jangan, saudara, ya. Jadi tanggal muda kah, tanggal tua kah, kita tetap mau berkata Yesus itu baik. Kasih tahu kiri kanan, Yesus tetap baik. Susahkah, senangkah, harus tetap bilang Yesus itu baik. Bahkan sampai mungkin ada yang kehilangan, seperti kami keluarga besar perangan kehilangan, tapi kami menyanyi pujian ini, Yesus itu tetap baik buat saya. Haleluya. Berat, tapi mari mulut mau berkata Yesus itu tetap baik. Haleluya. Jangan Yesus baik ketika proyek pizza. Proyek pizza Yesus baik. Haleluya. Mas pas proyek tidak pizza, lagunya sudah lain. Ya. Jangan, saudara. Saya mau kasih nyanyi lagu ini, tapi nanti saudara akan bisa ketawa. Jadi pesan yang ketiga sekaligus mengakhiri khotbah saya pagi hari ini. Mari hidup ini kita mau senantiasa selalu memuji Tuhan. Tahun 2025 jadikan tahun di mana saudara dan saya menjadi pemuji bagi Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan. Ya. Jangan kebanyakan lagu-lagu dunia. Coba dengar NSP. Paling tidak kalau misalnya saya telepon pas bunyi lagunya misalnya Allah kuasa, wah enak ini, Allah berkuasa. Jadi jangan sampai lagu Polopa kita sayang. Baru majelis lagi. Ada majelis PNSP. Saya bilang ini majelis modern apa? Saya khawatir majelis itu manusia zaman iblis. Jadi paling tidak lagu-lagu rohani akan menguasai kita. Dan saya pernah khotbah dan ulang-ulang saya sampaikan, lagu itu kan syair, ya. Saya ulangi lagu, kalimat-kalimat pada lagu itu yang disebut dengan syair. Dan menurut para ahli sastra berkata, syair yang diulang-ulang terus-menerus lama-lama akan jadi kenyataan dalam hidup orang itu. Jadi kalau Anda nyanyi lagu dunia terus, apalagi lagu dunia yang negatif, ibu-ibu, pulangkan saja aku pada ibuku atau hayatku. Nyanyi terus 10 tahun depan pulang tuh. Itu sama dengan meminta biar jadi, jangan. Makanya nyanyi lagu rohani. Haleluya. Lagu rohani, berkali-kali kau menolongku, berkali-kali kau kuatkanku. Jadi kalau itu yang dinyanyikan, pasti pertolongan akan datang, pasti kekuatan akan datang. Karena syair yang terus-menerus diulang-ulang dikeluar dari mulut saudara dan saya, cepat lambat itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Makanya rubah lagu-lagu rohani, lebih banyak di rumah. Amin. Amin. Anak-anak sekarang, anak-anak kecil suruh, aduh, apa teh, apa teh. Lagu apa itu? Putar apa teh, apa teh.
lagu baru. Saya tanya SK itu apa artinya apa teh? Itu apartemen. Kenapa apartemen? Itu disingkat apa teh? Tolong lagu-lagu itu jangan, anak-anak kita itu janganlah, ya, dibiasakan lagu-lagu. Tanpain lagu-lagu sampai cucu saya yang masih kecil, sampai dengar itu kepala begini. Padahal belum tahu bicara tapi kepala. Mari kita perbanyak lagu-lagu rohani, puji-pujian kepada anak-anak kita. Amin, saudara. Amin. Saya simpulkan firman Tuhan pagi hari ini. Pesan dari cerita kisah nyata para gembala. Pesan apa, saudara? Yang pertama, pesannya firman Tuhan itu suatu saat pasti akan tergenapi. Cepat atau lambat, suka tidak suka, setuju tidak setuju, firman Tuhan itu ya dan amin. Suatu saat akan digenapi. Karena itu tidak ada alasan bagi saudara dan saya untuk tidak percaya pada firman Tuhan. Ya, kita berpegang pada firman Tuhan, karena firman Tuhan pasti akan digenapi. Yang kedua, mari waktu kita dengar firman Tuhan, respon harus cepat. Jangan lama-lama, jangan tunggu ada masalah, jangan tunggu menderita, jangan tunggu hancur, jangan tunggu bangkrut, jangan tunggu hilang jabatan. Baru kita merespon firman Tuhan. Terlambat. Sebelum segala sesuatu masih baik-baik, mari setiap dengar firman Tuhan kita respon. Amin. Yang ketiga dan terakhir, mari kita ubah hidup ini. Jadilah pemuji. Di tahun 2025 ini mari kita menjadi pemuji Tuhan. Mari kita mau memuliakan Tuhan hidup ini. Dan saya percaya kita akan melihat tahun 2025 nanti adalah tahun kemenangan bagi kita. Tahun penuh berkat. Akan terbuka pintu-pintu surga. Pintu-pintu berkat terbuka bagi kita di tahun 2025. Utara, timur, selatan, barat. Saudara akan lihat seperti gembala-gembala. Pada bagian terakhir dia bilang begini, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Anda akan melihat Tuhan akan melakukan berkat luar biasa bagi kita di tahun 2005. Sehingga Anda berkata sama seperti mereka, sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita semua. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari pemain musik maju ke depan. Kita menyanyikan pujian berkali-kali, Tuhan menolong kita. Haleluya. Di akhir pujian kita akan berdoa, dan saya harap jemaat semua berdoa bahwasannya dengan iman meninggalkan tahun 2024 ini, segala yang buruk itu tidak akan mengikuti kita di tahun 2025. Haleluya. Kita nyanyikan pujian. Mari Bapak Ibu kita semua bangkit berdiri setelah kita duduk beberapa waktu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdiri menyerah di hadapan Tuhan. Kalau selama ini kita masih kurang percaya pada firman Tuhan, lebih percaya dunia dan kata-kata orang. Kalau selama ini saudara saya masih lama
Tuhan kenal setiap hati kami di Natal ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan ada, kami ada di titik ini. Kami percaya semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami mulai Natal bersama dengan suami, Natal bersama dengan istri, Natal bersama dengan orang tua, Natal bersama dengan anak-anak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkali-kali Tuhan menolong kami di tahun 2024. Berkali-kali Tuhan menguatkan kami di tahun 2024 sampai di Natal ini. Karena itu Tuhan, ibadah kami hari ini sebagai rasa syukur kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Kau amat baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan terima setiap ibadah syukur kami dalam merayakan Natal di hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini persembahan kami yang hidup di hadapan hadirat. Terima kasih Tuhan. Firman Allah yang sudah kami dengar, Tuhan meteraikan itu di hati kami. Buat menjadikan kami pelaku-pelaku firman Allah, bukan sekedar pendengar. Kisah gembala-gembala menjadi pegangan kami menjalani hidup di tahun baru, tahun 2025. Bahwasanya Tuhan, kami percaya pada firman. Kami tidak pernah ragu pada firman. Kami akan mengutamakan firman-Mu daripada dunia dan apa kata dunia dan apa kata orang. Tapi juga kami mau merespon dengan cepat setiap firman Allah yang kami dengar. Dan hidup kami mau jadi pemuji. Dan hidup kami mau memuliakan Tuhan. Meteraikan firman ini Tuhan, biar ini menjadi pegangan kami di tahun 2025. Kami percaya kemenangan pembelaan akan datang dalam hidup kami semua. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat lawatan Tuhan dalam ibadah Natal kami hari ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami, apapun bentuk persembahan yang disiapkan oleh gereja. Hamba berdoa dalam nama Yesus, setiap persembahan tangan-tangan akan terulur, tangan-tangannya akan menabur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati oleh Tuhan. Balas lipat kali ganda Tuhan. Buka tingkap langit, curahkan berkat dalam rumah tangga keluarga kami masing-masing. Usaha, bisnis, pekerjaan, karir dan jabatan kami, Tuhan akan terus buat naik, bukan turun. Berkembang maju untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman-Mu, bersyukur buat lawatan Tuhan, dan kami siap menabur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.